Yang kita lakukan adalah diam dan memperhatikan. Ketika guru bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam guru inovatif, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif. Nah, Pak Nanang, sebelumnya nih, ini kan udah nggak kerasa ya, udah 9 bulan, bahkan lebih mungkin kita seluruh dunia terisolasi menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ya. Dan juga semua aspek dalam kehidupan itu terdampak lah. Terpaksa untuk memutar otak juga kita gimana caranya untuk menemukan solusi yang terbaik untuk sebagai pengganti lah istilahnya seperti itu. Misalnya sekolah kita alihkan ke daring semua, atau ketika sektor bisnis lain dicarikan caranya seperti apa untuk tetap jalan seperti itu ya. Intinya hampir 100% kita berubah, cara mengajar kita sekarang yang menjadi daring, 360 derajat itu beralih menjadi pembelajaran daring. Dari yang kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh ini juga tentunya banyak kesulitan yang kita dapatkan, dan pastinya kita semua guru-guru dan juga murid, orang tua kaget dan bahkan ada yang gagap juga dengan sistem seperti ini, Pak. Nah, kalau bicara tentang pendidikan di masa lalu dan juga masa kini, ini saya udah ketemu sama Pak Nanang nih. Kalau bisa dibilang beliau adalah guru senior yang udah berapa tahun Pak Nanang ngajar? 27 tahun. 27 tahun. 27 udah tahun. Udah seumur saya, Pak. Saya 28 tahun. Pak Nanang ngajarnya udah seumur saya. Dan anyway, ngomong-ngomong Pak, sebagai seorang guru senior, 27 tahun ngajar, yang sudah menikmati asam garamnya lah di dunia pendidikan, dan sudah sudah semuanya kayaknya sudah hampir dirasakan. Sebenarnya perbedaan signifikan Pak, kalau yang Pak Nanang rasakan sejak 27 tahun ini, apa sih yang Bapak rasakan dalam mengajar ataupun dalam pendidikan di Indonesia? Ya, memang sangat signifikan perbedaannya antara potret kehidupan pendidikan masa depan dengan hari ini. Kalau kita lihat dari proses saja dulu, dari proses bahwa pendidikan di masa lampau itu lebih berfokus kepada guru. Artinya sumber belajar itu hadir karena adanya guru. Di luar itu, kita tidak terbiasa untuk mencari sumber-sumber belajar. Yang menarik lagi adalah bagaimana ketika saya dulu waktu kecil, SD saja, pernah mengalami artinya benturan secara fisik. Ketika mungkin suasana yang sangat tidak bagus, siang hari, guru memiliki persoalan di rumah, mungkin terbawa-bawa ke sekolah, ke dalam kelas pembelajaran. Kadang ada sentilan-sentilan fisik, baik berupa tangan maupun apapun, ke tubuh siswa. Dan itu menjadi hal biasa di saat lampau. Tetapi untuk hari ini, jangankan cubitan, jangankan mungkin kadang elusan di atas saja, sekarang verbal saja, secara verbal kita mengatakan kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang dalam tanda petik membuli siswa, itu sudah ada melanggar regulasi tentang hukum HAM. Di situ ada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana salah satunya anak tidak boleh mendapatkan dalam tanda petik kata-kata kasar, kata-kata yang menjustifikasi jelek, negatif. Untuk hari ini. Dan itu tantangan bagi guru hari ini, bagaimana menghadirkan pembelajaran secara menarik, dekat dengan para siswa, tetapi nyaman. Dan kondisi itu, saya yakin tidak semuanya guru bisa hadir dalam konteks seperti itu. Guru adalah manusia yang memiliki perubahan-perubahan emosi, perubahan situasi. Dan tentunya ini adalah tantangan dan sebuah situasi yang harus disikapi secara kreatif, secara cerdas oleh guru. Banyak hal yang ingin saya gali sebenarnya Pak di awal ini. Karena menarik juga ya Pak, Nanang juga sudah ngajar 27 tahun. Mungkin yang pertama pengen saya tahu dulu, sebenarnya kan saya juga pastinya
ketika saya sekolah itu sering diajar guru yang bisa dibilang senior juga ya Pak ya, sepuh lah. Nah itu kesannya atau stereotipnya guru-guru senior itu kaku Pak, kaku, nggak fleksibel, terus juga kerjaannya marah-marah. Pak Danang setuju nggak dengan hal-hal yang demikian? Kalau ibaratnya saya ada yang ngomong kayak gitu, Pak Danang setuju nggak? Untuk hari ini mungkin tidak begitu setuju untuk hari ini. Tapi untuk dalam potret ke masa lampauan, memang stereotipnya seperti itu. Saya mendapatkan guru junior dengan guru senior itu memang perlakuannya berbeda. Guru senior itu memang lebih pendekatannya kepada bagaimana doktrin itu masuk, pembelajaran itu masuk. Tapi kalau guru muda saat saya masih belajar di SMP, di SD, itu mereka lebih fleksibel, lebih ke menghadirkan kekitaan, bukan keakuan. Nah, saya pernah dalam konteks seperti itu, ada seorang guru ahli dengan ban hitam, taekwondo, karena saya mungkin di fisika di SMP itu agak lemah, saya sambil nulis di depan papan tulis, sambil lihat ke belakang matanya, guru tahu apa yang saya dapatkan. Tendangan dari belakang dengan sepatu haknya yang dari kayu itu. Tahun 84-an saya mendapatkan itu. Dan itu berbekas. Jadi kalau untuk hari ini, mungkin ada 25-30%, tetapi sisanya para guru juga sudah menyadari bahwa kondisi hari ini, kondisi kekinian tidak menuntut itu dan harus berangkat, harus beranjak, harus berubah. Dan tadi juga Pak Nanang juga sempat mengucapkan tentang yang jangankan kita mukul siswa atau nyubit siswa, kita kadang niat kita pengen ngelus saja itu diartikan sebaliknya oleh siswa dan orang tua ya Pak ya. Dan juga tadi Pak Nanang juga sempat ngomong kalau guru senior itu bisa dibilang 20% yang kaku sekarang udah bisa berkembang. Itu kan kalau soal karakteristik ya Pak ya, dua hal yang memang kaitan dengan karakteristik guru. Nah kalau tentang keinginan orang tua ataupun guru-guru senior yang sekarang sudah masuk di era milenial atau bahkan generasi Z, yang tidak lepas dari gadget dan juga teknologi, itu cukup mengganggu untuk Bapak. Karena kan Bapak terbiasa nulis di papan tulis, terus juga dengan buku secara konvensional banget. Sekarang kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang teknologikal banget. Pakai PPT, medianya, terus juga internet, serba Internet of Things lah. Itu merasa Pak Nanang sebagai guru senior merasa terganggu nggak? Atau bahkan Pak Nanang bisa masuk itu dengan gampang? Seperti apa Pak? Ya, kalau khusus pribadi saya, secara personal saya justru menikmati perubahan itu. Karena justru karena hadirnya perubahan itu justru mempermudah pekerjaan kita di dalam proses pembelajaran. Tetapi bagi kawan-kawan yang mungkin masih ingin dalam konteks merasa nyaman, di dunia nyaman, masih enak di situ, itu kadang tidak termotivasi untuk bagaimana mencoba sesuatu sebenarnya membantu proses pembelajaran, memudahkan. Masih ada, saya akui sampai hari ini, di setiap sekolah masih ada guru-guru yang memang kelahiran atau ditugaskan zamannya Impres pada saat Presiden Soeharto. Ada guru-guru dari di Jambi misalnya ada guru kiriman dari Jawa, ada kiriman dari Sunda, ada kiriman dari Padang. Nah mereka tahun ini sampai 2 tahun ke depan itu memasuki masa pensiun. Nah kondisi ini kadang tidak diikuti dengan namanya sudah sepuh, apalagi harus berkenalan dengan teknologi yang sudah. Apalagi materi secara konten, perasaan dalam pikirannya materi itu sudah hafal, sudah masagi, sudah ada dalam kepala semua. Sehingga untuk beranjak ke sesuatu yang dihadirkan karena adanya disrupsi teknologi ini, itu kurang mampu menyesuaikan. 20-25, bahkan mungkin angkanya kalau di sekolah saya masih 30%. 30%. Dan alhamdulillah karena adanya pandemi, mau tidak mau, suka tidak suka, secara perlahan, secara mentoring dipaksa dalam tanda petik. Yuk yang tidak bisa ini. Jadi hari ini senior dan junior berkolaborasi untuk menghadirkan perubahan di dalam pembelajaran.
Nah ini menarik juga. Pak Nanang kan saya kenal juga adalah seorang kepala sekolah kreatif lah menurut saya yang ya bisa dibilang kepala sekolah hebat. Dan tentunya Pak Nanang selain memimpin siswa-siswinya pastinya juga memimpin guru-guru yang bisa dibilang kebanyakan seumuran saya Pak, kayak anak Bapak. Itu gaya kepemimpinan Pak Nanang sendiri gimana Pak menanggapi atau cara menangani? Kan kebanyakan kalau guru-guru muda seperti saya ini bisa dibilang juga susah diatur ya Pak ya. Selain siswa, Pak Nanang juga harus menghadapi guru-guru yang susah diatur tadi. Seperti apa sih Pak menghandle-nya? Iya, hari ini mau tidak mau saya harus menerapkan, bahkan ketika saya masuk ke dunia kepala sekolah sekitar tahun 1998 itu saya 1 tahun pertama adalah membuat peta sebenarnya bagaimana ini. Saya menghadapi guru senior, saya menghadapi guru yang sedang, menghadapi guru-guru yang muda yang punya talenta, lalu keinginan perubahannya pengen terus menerobos. Kalau perlu, bahkan aturan pun kalau perlu disingkirkan dulu untuk mencapai sebuah terobosannya itu. Termasuk di siswa juga yang punya keinginan. Maka saya setelah mempelajari 3 bulan, saya hadir dalam konteks saya harus menjadi kekitaan, tidak kekamian. Maka saya dengan anak muda, saya ngobrol. Bahkan kalau perlu duduk bersama. Jangankan dengan guru, dengan siswa pun kadang saya ngobrol biasa saja. Sambil kalau misalnya anak itu ada mau makanan, kadang boleh saya ikut makan, saya cikinya terus-terusnya. Nah, disitulah terkadang ada gagasan-gagasan, Pak, bisa nggak kalau sekolah kita buat seperti ini. Caranya, gini lah Pak, mudah Pak. Nah, saya banyak mendapatkan pikiran-pikiran positif, terobosan-terobosan dari obrolan-obrolan dengan siswa. Dengan guru-guru, terutama dengan guru muda yang memiliki daya hayal, daya futuristiknya yang sangat tinggi. Nah, saya tertantang dengan itu. Dan misalnya tahun 98 itu saya melahirkan namanya kelas cerdas. Kelas cerdas saat itu internet masih mungkin di kalangan guru masih begitu hal yang baru. Tapi ketika itu saya mendapatkan 1 paket komputer 5 unit di ruang ditempatkan di perpustakaan, saya bilang perpustakaan kita ini manual. Kenapa manual? Karena perpustakaan menunggu pembaca, menunggu siswa. Kenapa kita putar perpustakaan menjadi sesuatu yang menarik, kita putarkan musik di situ, gambar-gambar menarik kita tempel, lalu komputer kita setkan dengan internet dan printer di sana. Di mana ketika siswa masuk ke dalam ruang perpustakaan, jadilah dia manusia cerdas yang mau mengakses dari mana? Dari buku, dari internet. Gagasan-gagasan itu muncul. Pak, janganlah sekali-kali itu kalau misalnya perpustakaan itu hanya jam kos. Jam kos itu apa? Jam kosong Pak. Oh, jam kos. Dari situlah saya tahu jam kos. Dari istilah-istilah anak itu, oh jam kos, jam kosong. Saya mau ke perpustakaan, tapi waktu istirahat sebentar Pak. Coba bisa tidak Pak kita membaca buku itu tidak mesti di perpustakaan. Membaca buku tidak pergi ke perpustakaan. Kalau begitu kita buat kafe buku. Jadi lapangan upacara, lapangan basket, ada lapangan, ada tanah sedikit, kita buat saung. Ada meja kiri kanan di tengah, ya gazebo, kiri kanan kita buat tempat duduk dari semen. Kita tempatkan buku setiap simpan di situ. Saya tidak peduli mau rusak, mau hilang. Pokoknya di situ ditempatkan, jadi anak pada saat olahraga kecapean sambil minum, baca buku. Kafe buku saat itu 1998. Begitu Bung. Jadi hadir dalam kehidupan mereka, menangkap esensi energi yang positif, kembangkan, sinergikan, lakukan. Jadi nggak kaku banget. Sekarang baru kelihatan nih dari pertanyaan pertama saya. Bahwa Pak Nanang ini emang kelihatan fleksibel banget, nggak kaku, berteman sama siswa, berteman sama guru-guru muda, dan juga mengeluarkan hal-hal atau ide-ide serta gagasan yang memang out of the box. Nah, karena tadi Pak Nanang juga bilang berteman dengan siswa, menjadi siswa, dan kemudian berteman dengan guru-guru muda, Pak Nanang membatasinya atau
menjaga boundaries antara siswa dan juga guru-guru muda itu gimana? Karena kan Pak Nanang satu hal adalah bisa dibilang guru senior. Orang tua saya nih kayaknya seumuran Pak Nanang. Ya kan? Kedua, Pak Nanang adalah kepala sekolah. Jadi banyak banget emang yang harus kita jaga, misalnya dari seorang Pak Nanang dengan siswa serta guru-guru muda. Seperti apa sih Pak Nanang agar membatasi, tetap berteman, tetap membaur, tapi mereka tetap respect, Pak, gitu dengan Pak Nanang. Ada nggak tips-tipsnya seperti itu? Tipsnya ketika kita hadir dalam sebuah ruang mereka, maka saya hadir di tengah mereka dengan gaya mereka. Tetapi pada saat saya harus hadir dalam konteks pengambil kebijakan, pengambil keputusan, maka saya berlaku juga, bersikap, berbahasa menjadi orang yang akan memutuskan. Artinya, bahasa pada saat diskusi, bahasa pada saat ngobrol, itu berbeda sekali dengan bahasa pada saat saya harus berhadapan di forum pembauran, di mana di situ ada guru muda, ada guru senior, dan sebagainya. Fleksibilitas itu yang saya terapkan. Sehingga saya merasa tidak dalam konteks mentang-mentang bergaul dengan guru mudanya malah menjadi kurang ajar, tidak. Mereka juga punya sekat-sekat di situ. Suatu saat memang kadang saya mengajak dengan sendirinya, ada jam kosong, sudah ngajar, ada jam ngajar tidak, ada nanti pas siang. Oke, yuk kita jalan. Saya jalan ke seberang sekolah, ada tukang sate Padang di situ. Kita makan. Loh kok Pak makan? Sudah, kita hari ini sarapan sambil ngobrol. Ditraktir dong tapi. Nah, ditraktir. Ditraktir. Masa kepala sekolah ditraktir gue? Polanya seperti itu. Memang lagi-lagi ada fleksibilitas, tidak kaku. Lalu pada saatnya kita harus memberikan masukan. Pada saatnya saya harus mengkritisi. Kadang saya menyebutnya kalau dengan bahasa pribadi tidak menyebut bapak, bung. Bung Nang. Itu, bung. Bagus. Iya, saya kalau misalnya ada guru namanya Bung Dedi, Bung. Anda bagus. Bung bagus memiliki keterampilan ini, keterampilan di dalam bagaimana pemotretan. Nah, sekarang bagaimana keahlian fotografi itu menjadi sebuah bagian yang akan memperluas jaringan dan bisa dikembangkan, dialih transferkan kepada siswa. Kalau begitu gimana Pak ya? Pak, bisa tidak kita buat proyek pembuatan film dokumenter atau film pendek? Boleh, silakan. Apa yang dibutuhkan? Pak, kita tidak punya kamera. Berarti tahun ke depan kamera akan menjadi bagian untuk rencana pengadaan sekolah. Pengadaan. Berarti ada kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Untuk sinematografi kelas. Untuk menghadirkan bagaimana siswa mampu membuat film pendek. Secara kualitas dengan kamera besar, tetapi secara kecil untuk anak-anak kan bisa memberdayakan ponsel mereka. Diskusi-diskusi itulah yang banyak menginspirasi saya membuat program-program yang kadang memang tidak terpikir oleh orang lain. Jadi think out of the box-nya itu saya coba-coba memang lakukan. Dan alhamdulillah 2018 saya membuat best practice. Judul best practice saya itu adalah membangkitkan optimisme sekolah melalui think out of the box. Dan alhamdulillah saya bisa menembus ke tingkat level provinsi. Karena memang menurut saya penting banget sih Pak soft skill untuk seorang siswa ya. Nggak mesti mereka harus. Iya, itu juga hal yang penting. Mereka pintar di bidang akademik, tapi di luar itu kayak tadi Pak Nanang bahkan sampai bela-belain untuk ada pengadaan kamera yang bisa dibilang bagus juga untuk menggali potensi siswa yang senang fotografi, senang bikin film pendek seperti itu, difasilitasi lagi, wah. Pasti senang banget gitu rasanya. Dan ini Pak Nanang, sebelum kita masuk ke obrolan akhir kita, ini cukup berat sih kalau menurut saya, dan ini menjadi dilema tersendiri untuk guru kepala sekolah seperti Pak Nanang juga. Ini pasti menjadi dilema. Ketika siswa atau siswi yang sekarang sudah lihai dan pandai banget menggunakan gadget, kemudian mereka
tentunya Pak Nanang juga pasti pernah menemui ini atau di luar sekolah Pak Nanang lah, ketika Pak Nanang nggak menemukan ini di sekolah, tapi Pak Nanang pernah dengar kabar seperti ini. Siswa yang membodohi gurunya, quote unquote, ketika ulangan misalnya dia dapat jawabannya dari internet, atau ketika mereka menggunakan internet untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, ini akhirnya menjadi apa ya, kita sendiri sebagai guru, orang tua menemukan anak muda atau insan yang kreatif tapi juga pragmatis. Menurut Pak Nanang, tema seperti ini hal-hal yang apa ya, menjadi hal yang seperti apalah di mata Pak Nanang seperti itu? Fenomena itu terjadi, dan hari minggu pertama atau bulan pertama pembelajaran jarak jauh, itu memang fenomena itu menjadi fakta yang tidak bisa terbantah. Termasuk di sekolah saya. Saking pintarnya, guru kebetulan terjadi pada guru yang senior. Loh, kok jawabannya sama? Ibu memberikan tugasnya bagaimana? Di WA grup, Bu. Pak, katanya. Oke, di WA grup. Baik. Terus pengirimannya, Bu, siswanya bagaimana? Mengirimkannya melalui WA grup, dipoto. Oh, gitu. Ibu, WA grup itu siapa anggotanya? Para siswa, Pak. Kalau begitu jawabannya kan bisa diambil siswa yang lain, Pak, ditulis. Apalagi durasi waktunya sampai siang. Iya, Pak, ya. Nah, dari situ diskusi. Baik, Ibu, kalau begitu berarti Ibu harus menghindari pertanyaan yang sifatnya hanya sebatas kognitif, ingatan. Maka coba Ibu arahkan ke sedikit menganalisis. Misalnya, Ibu tayangkan sebuah video ini, misalnya berkaitan dengan PKN, sikap apakah yang tidak mencerminkan sikap positif seorang anak sekolah misalnya. Pasti jawaban siswa itu memang ada yang mirip-mirip, tetapi Ibu caranya, Ibu harus menunggu meminta jawabannya itu melalui japri. Maksudnya Pak, langsung ke Ibu. Oh iya Pak, satu. Yang menarik, Mas Gilang, Mas Galang tadi ya? Ya Mas Gilang. Bung Gilang juga nggak apa-apa sih. Nah, Bung Gilang, iya. Karena di HP-nya ada Pak Danang ya. Pak Danang. Pak Danang. Iya, mirip-mirip namanya. Nah, itu pada saat uji coba, ujian semester berbasis komputer di sekolah. Ada anak yang bisa 100 terus. Saya kan setiap hari saya connect, saya harus bertanya, bagaimana kendala apa yang terjadi. Pak, ada anak 100, oke. Bagaimana dalam kesehariannya? Kesehariannya kurang bagus, Pak. Baik, kalau begitu. Adakah pada saat monitor ujian kenaikan kelas berbasis komputer ini, siswa bisa membuka link browser? Iya. Tidak bisa, Pak. Link browser saya matikan. Ada tidak siswa yang bisa menembus sistem ke kunci jawaban? Dipelajari, rupanya itu. Jadi saking dia ngulik siswanya, kemampuan daya tembusnya tinggi, dia menembus sistem ke tempat penyimpanan kunci jawaban, dan kunci jawaban itu bisa dibuka oleh dia. Kalau begitu berarti kunci jawaban di setnya atau disimpannya atau didesainnya nanti pada saat pengoreksian, jangan beriringan. Biasanya kan setiap siswa langsung menjawab, langsung ada jawaban. Benar sekian. Nah, pola-pola itu dan hari ini terjadi. Tadi 2 hari yang lalu ada guru yang melaporkan, Pak, anaknya masih juga menjawab yang sama. Nah, oleh karena itu saya kembalikan, seandainya masih menggunakan teknologi, jangan berfokus kepada pengetahuan, pemahaman saja. Tapi bagaimana analisis, bagaimana dia mensintesis, bagaimana dia mengevaluasi. Jadi kata-kata pengukurannya itu tidak sifatnya numerik saja. Terpaku pada bilangan ketika 3 kali 5 sama dengan 15, kita buat pola dengan cara yang lain, tetapi maksudnya ke sana. Pola seperti itu, Bung Gilang.
Oke, seru banget sih Pak. Akhirnya kita juga berpikir dan juga tidak terpatok pada satu atau dua pertanyaan dan juga soal Iya, yang bisa dibilang monoton ya Pak ya. Nah ini iya, terakhir Pak dari saya. boleh. Di tengah perkembangan ilmu dan juga teknologi seperti sekarang, yang semakin juga merubah gaya hidup atau kebiasaan kita ya Pak Nanang. Khususnya di dunia pendidikan, adakah pesan-pesan nasihat atau tips dari Bapak baik untuk guru muda maupun siswa-siswi agar kiranya kita sebagai bangsa yang berkarakter ini mampu terus menjaga identitas bangsa kita di era disrupsi seperti sekarang, Pak? Iya. Baik, ini menjadi tugas yang sangat menarik sekali. Pada 4 tahun yang lalu saya pernah membuat slogan mengakar dan berkarakter di SMP Negeri 1. Artinya dia harus tahu tentang tradisi, bagaimana kekuatan-kekuatan lokal jenius dari setiap tempat hidup. Lokal jenius itu diangkat menjadi sesuatu yang kekinian. Anak-anak hari ini, jangankan anak-anak, mungkin termasuk seangkatan Bung Gilang saja. Iya. Ada yang sudah mulai meninggalkan poin-poin dari nilai-nilai kekuatan lokal. Betul. Nah, cenderung masa lalu adalah kepurbaan, kekunoan. Benar. Hari ini adalah perkembangan keniscayaan. Keniscayaan. Nah, kami di komunitas, karena kebetulan saya selain guru juga adalah penggerak kebudayaan, bagaimana mencoba menghadirkan nilai-nilai tradisi itu dengan pola kekinian. Kalau di Kalimantan mungkin ada Madihin. Benar. Bercerita, nah ada Madihin, ulun ya. Ulun itu saya. Ya, ulun, ya. Madihin itu bagaimana dia bisa terwariskan kepada para siswa yang masih muda, generasi Z. Sementara Madihin itu pemainnya adalah anak orang-orang tua ya saya. Nah, syairnya bisa dikembangkan dalam konteks syair kekinian, menggunakan kata-kata yang kekinian. Betul. Tanda petik misalnya penggunaan kata anjay yang sekarang menjadi debatable ya. Anjay. Nah, itu. Saya terkadang menggunakan idiom-idiom siswa itu dalam konteks pembinaan karakter siswa. Misalnya setiap hari Jumat saya memberikan motivasi Jumat. Saya hanya kadang menggunakan panggilan coy. Menggunakan panggilan anjay. Menggunakan ya anjir. Itu digunakan dalam konteks bagaimana menghadirkan kedekatan. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya lokal jenius, karakter itu dia harus tetap menjadi bekal, menjadi tetap terpatri. Tetapi siswa yang sudah berkarakter ini itu tidak bisa ditransfer ke knowledge. Dia harus dibuat lingkungan, dibuat atmosfer sekolah yang mendukung terciptanya karakter ini. Maka kalau misalnya menginginkan siswa itu disiplin, maka lingkungan penciptaan disiplin di sekolah harus ada. Benar. Contoh misalnya, ada misalnya English Corner atau pojok bahasa Inggris. Ketika siswa masuk ke dalam taman atau garden English Corner ini, mau tidak mau suka tidak suka dia harus berbicara bahasa Inggris walaupun hanya satu kata. Dah keluar lagi. Dalam rangka menciptakan disiplin. Jadi pembiasaan itu harus ada. Makanya sampai kapanpun ketika teknologi ini sudah menjadi sangat tinggi, ketika handphone juga sekarang hari ini sudah ada berfungsi sebagai infocus, LCD, proyektor. Itu artinya perkembangan yang sangat tinggi itu harus diimbangi dengan karakter. Karena kalau karakter itu hilang, maka manusia dengan pengetahuan yang tinggi akan menjadi tokoh yang sangat menakutkan, jahat, tidak peduli sesama, bahkan tidak kreatif. Kreatif dalam konteks apa? Kreatif dalam konteks kekinian ya mengolah kemampuan, mengolah teknologi, mengolah skill, tetapi karakter adalah bagaimana sikap kebangsaannya. Bagaimana sikap kecintaan terhadap nilai-nilai spiritual. Karena itu adalah soft skill. Soft skill itu tidak ada persentasinya, tetap sama dengan hard skill. Dia harus seimbang.
Maka sampai kapanpun posisi guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Maka hari ini kebijakan di sekolah saya jangan lagi menghadirkan PowerPoint tanpa suara. Minimal harus ada suara. Karena apa? Sudah 6 bulan siswa tidak mendengar suara guru. Sudah 6 bulan siswa tidak pernah melihat wajah Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana PowerPoint? Ada wajah Ibu, ada suara Ibu. Bagaimana caranya? Ayo kita naik ke labor komputer. Kita hari ini 15 menit. Target utamanya adalah hari ini bagaimana memasukkan suara ke PowerPoint. Dan mulai bulan kemarin kita sudah menerapkan guru memberikan video pembelajaran. Secara sederhana saja, guru ngajar di depan kelas, di-shooting 5 menit, dimasukkan ke web yang kita sudah siapkan. Bahwa karakter tetap menjadi pilihan dalam konteks pendidikan. Begitu, Bu Gilang. Keren. Kalau saya mau ngambil kesimpulannya, Pak, intinya teknologi tidak bisa menggantikan seorang guru, ya, Pak, ya. Ya. Dan ilmu itu selalu berjalan berdampingan dengan akhlak lah, ya, Pak, ya. Good. Kemarin saya baru bikin kunci, Pak. Ini cerita menarik juga. Bikin kunci motor saya hilang. 5 menit, nggak sampai 5 menit, ahli kunci itu udah bisa bikin kunci saya, udah bener gitu, udah bisa dinyalain motor saya. Saya mikir, ini orang kalau jadi maling sebenarnya saya tinggalin bentar udah kelar. Tapi orang itu punya ilmu dan punya akhlak, ya kan Pak ya. Jadi dia memutuskan untuk menjadi ahli kunci kemampuannya. Jadi fungsinya guru adalah menanamkan akhlak, yang paling penting menanamkan akhlak dan juga menanamkan karakter. Kalau ilmu bisa didapatkan dengan apapun, apalagi Google katanya sekarang lebih pintar dari guru, ya Pak ya. Ya. Keren banget. Hari ini saya mendapatkan inspirasi lagi nih dari Pak Nanang dari Jambi. Salah satu kepala sekolah yang hebat, yang kreatif, dan menurut saya humble banget sih Pak Nanang ini. Terima kasih banyak Pak, sekali lagi mohon maaf juga atas tadi sudah sempat ngedesak Pak Nanang, ayo Pak sekarang Pak mulai. Mohon maaf Pak sekali lagi. Baik, terima kasih kepada keluarga besar Hafek yang sudah memelihara pikiran dan memperkaya wawasan. Saya menjadi sangat terhormat karena hadir dalam sebuah komunitas, lembaga yang patut untuk dikolaborasikan, disinergikan dengan berbagai pihak. Terima kasih kembali Pak, saya juga mewakili seluruh tim Hafex, berterima kasih juga untuk Bapak. Dan semoga Bapak terus dijagakan kesehatan, bisa menjaga kesehatan ya Pak ya, diberikan kesehatan juga, dan rezeki yang tentunya terus dicukupi, berlebih bahkan kalau bisa untuk Pak Nanang. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, alhamdulillah Pak, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif.